Membudidayakan ikan seperti ikan nila memiliki banyak keuntungan. Selain adaptif terhadap perubahan iklim, jenis ikan ini bisa dikembangkan lewat teknik bioflok. Hasilnya pun sangat potensial dari sisi ekonomi. Hanya saja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika ingin membudidayakan ikan nila dengan teknik bioflok. Sudah banyak pembudidaya yang sukses dalam menjalankan usaha budidaya ikan nila. Hal tersebut terbukti banyaknya pembudidaya yang berhasil meningkatkan hasil panen setelah beralih ke teknologi bioflok. Strategi sukses budidaya ikan nila sistem bioflok ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh manajemen budidaya yang baik. Budidaya ikan nila sistem bioflok ini membutuhkan ketekunan dan ketelitian selama masa pemeliharaan. Berdasarkan pengalaman banyak pembudidaya yang sudah terjun langsung pada budidaya ikan nila sistem bioflok ini, sistem ini memiliki banyak keunggulan seperti tingkat kelangsungan hidup ikan nila mencapai lebih dari 90%, efisiensi pakan mencapai 1,1 yang berarti untuk menghasilkan 1 kg ikan nila dibutuhkan pakan sebanyak 1,1 kg. Pada sistem bioflok juga mampu menampung ikan nila lebih banyak dengan padat tebar mencapai 100 ekor tiap meter kubik kolam dan pertumbuhannya lebih cepat berkisar 3-4 bulan masa pemeliharaan. Sedangkan untuk penggunaan air bersih menjadi lebih efektif karena tidak perlu mengganti air selama masa pemeliharaan serta kualitas air di kolam terjaga. Dan yang paling penting air kolam bioflok ini tidak berbau. Selain memiliki banyak keunggulan tersebut, sistem bioflok tetap memiliki beberapa kelemahan dalam penerapannya. Dalam memenuhi kebutuhan oksigen yang tinggi pada kolam memerlukan tenaga listrik untuk mengoperasikan mesin aerator. Mesin aerator ini harus aktif selama 24 jam tanpa henti selama masa pemeliharaan berlangsung. Kemungkinan terburuk apabila terkendala listrik mati atau aerator rusak sehingga suplai oksigen ke kolam juga berhenti. Hal ini beresiko menimbulkan nitrat yang berlebihan. Kandungan nitrat yang semakin tinggi menyebabkan kualitas air akan menurun karena tingkat keasaman air meningkat. Namun, untuk mengatasi kemungkinan kendala tersebut dapat diatasi dengan menyediakan mesin genset generator listrik. Dalam budidaya ikan nila sistem bioflok, hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat kandungan nitrat, pH air, dan jumlah flok yang tepat. pH yang ideal dalam budidaya ikan nila adalah berkisar antara 6 hingga 8 dan kekentalan flok maksimal 30 ml per liter air. Bagaimanapun itu, usaha memang memerlukan ketekunan dan kerja keras dalam menjalaninya. Ada berbagai macam bahan yang bisa dijadikan kolam bioflok, seperti terpal atau beton. Kolam terpal biasanya lebih digemari karena lebih sederhana, hanya membutuhkan rangka besi wire mesh, kayu, atau bahkan bambu. Pembuatan kolam bioflok biasanya berbentuk bulat atau juga persegi. Di Indonesia sendiri sudah banyak yang menjual kolam terpal bulat dengan berbagai macam ukuran. Kita dapat memesan full set dan tinggal merakitnya saja. Penerapan bioflok sendiri merupakan sebuah sistem dengan menumbuhkan mikroorganisme, di mana fungsi dari mikroorganisme tersebut ialah memanfaatkan limbah yang terdapat di kolam tempat ikan hidup. Bioflok ini didominasi oleh bakteri probiotik dan jamur. Sebuah sistem bioflok bisa dikatakan berhasil apabila terdapat gumpalan kecil yang melayang-layang di kolam budidaya. Pembentukan flok menggunakan beberapa bahan diantaranya garam kerosok, kapur tohor, molase tetes tebu dan probiotik. Langkah awal yaitu pemberian kapur tohor dan garam sesuai takaran tersebut disesuaikan dengan volume air pada kolam. Selanjutnya, larutkan probiotik dan molase ke dalam ember yang diberi aerasi dan biarkan selama kurang lebih 1-2 jam sebelum dilarutkan ke dalam kolam. Setelah semua bahan telah dilarutkan, tunggu hingga 10-14 hari untuk merangsang bakteri baik tumbuh dan hidup. Setelah air kolam siap, bibit ikan nila siap untuk ditebar. Penebaran benih ikan nila adalah ikan nila jenis monoseks dengan ukuran setidaknya 7-9 cm. Usahakan untuk tidak diaduk dan terkena benda-benda asing dari luar seperti air hujan dan polusi. Pilih bibit nila yang bersifat aktif di air, ukuran dan warna seragam, serta memiliki anggota tubuh yang lengkap. Ciri-ciri tersebut merupakan bibit nila yang bagus. Selama berlangsungnya usaha budidaya ikan nila dengan sistem bioflok,
dinilai sangat menghemat pakan jika dibandingkan dengan sistem pemeliharaan konvensional. Hal ini merupakan salah satu sisi keuntungan dari budidaya dengan sistem bioflok. Ikan nila yang sedang dibesarkan bisa diberikan pakan komersil berupa pelet. Pemberian pakan dapat dilakukan setelah 2 atau 3 hari setelah tebar benih. Frekuensi pemberian pakan biasanya 2 kali sehari dengan takaran pemberian pakan yang tidak terlalu banyak karena vlog sudah mulai terbentuk dan bisa menjadi pakan tambahan ikan. Takaran pemberian pakan yaitu 2-3% dari biomasa ikan per hari. Namun, jika terlalu banyak vlog yang ada dalam kolam, maka pemberian pakan buatan dapat dikurangi. Kualitas air menjadi perhatian utama ketika budidaya telah dijalankan. Salah satunya mengisi air dengan bakteri yang bersifat non-patogen. Fungsi bakteri tersebut merangsang pertumbuhan mikroorganisme untuk mengolah limbah. Jangan lupa, pastikan aerator sudah terpasang dengan baik untuk menyuplai atau menyediakan oksigen agar mikroorganisme bisa tercampur dengan air kolam secara merata. Untuk mengontrol kadar endapan dapat menggunakan tabung Imhoff kerucut. Sedangkan kadar pH air kolam dapat diukur menggunakan pH meter. Perawatan yang rutin dan teratur mampu memberikan hasil yang terbaik pada panen ikan nila nantinya. Mulai dari memantau kesehatannya, memastikan alat yang digunakan tetap berfungsi dengan optimal, kebersihan kolam dari gangguan benda-benda asing, hingga pemberian pakan dalam porsi yang seimbang yang disesuaikan dengan ukuran ikan. Budidaya ikan nila dengan sistem bioflok dianggap menjadi salah satu alternatif bagi pembudidaya. Pada umumnya, budidaya ikan menggunakan sistem bioflok semakin populer dibandingkan dengan sistem konvensional yang lainnya. Teknologi bioflok terbukti memberikan banyak manfaat pada budidaya ikan nila. Tak hanya nilai secara ekonomis, tapi juga sangat efisien pada biaya operasional dari sisi pakan, hemat penggunaan lahan dan air, serta ramah lingkungan karena tidak menimbulkan bau. Bagaimana Sobat Hasil Daya? Tertarik mencoba usaha bioflok ikan nila ini?